Dan bahkan memang Samarinda itu sekarang boleh dibilang lebih bebas daripada kota besar lainnya gitu. Kalau sudah dari lebih dari jam 12 malam itu udah parah gitu kan. Dan rata-rata anak-anak dunia malam yang masuk ke dalam itu, mohon maaf, rata-rata itu anak sekolah, anak kuliahan. Rata-rata itu, kalau orang dibilang yang janda mencari makan untuk anak-anaknya di situ, itu bisa dihitung jari, Ricky. Yang butuh arahan. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang anak-anak kampus itu mereka cuma gaya hidup demi gaya hidup kayak menjual diri ya. Betul. Dan itu kadang-kadang ada ya kejadian yang sampai babak belur dihajar oleh istrinya. Itu babak belur dihajar oleh istrinya karena memang ketahuan chatting dan sebagainya gitu kan. Tapi dalam artian apa ya, mungkin boleh dibilang terpaksaan gaya hidup tadi karena kepingin mungkin beli iPhone, ingin apa gitu kan ya, akhirnya dia menjual diri gitu kan. Karena pikir orang tuanya kadang-kadang begini, kenapa dia seperti itu? Orang tuanya di kampung gitu kan, dia kuliah di kota. Rata-rata begitu Rick, yang saya lihat ya. Dia mengikuti gaya hidup kota gitu loh, yang kepingin punya iPhone mahal, kepingin punya baju-baju branded gitu kan. Dan ternyata orang tuanya di kampung hanya petani yang mungkin memberikan uang hanya cukup untuk kehidupan mereka, untuk biaya pendidikan saja. Dan disitulah yang akhirnya hancur masa depannya, bukan karena ya mungkin salah satunya adalah iman ya. Kadang-kadang yang memang dibekali sebelum berangkat itu untuk anak perempuan iman adalah utama gitu. Dia terpengaruh kan, cuman gampang doang kok caranya begitu, tapi dia tidak memikirkan dampak dan akibatnya gitu. Masa depannya sudah rusak gitu, masa depannya sudah gitu. Tapi rata-rata zaman sekarang perempuan kan berpikirnya sudahlah biar aja gitu kan. Padahal itu yang nanti memicu di masa depan dia akan menjadi masalah untuk di pasangannya gitu. Tuh, tapi memang rata-rata di Samarinda itu kalau saya lihat ya Kak ya, udah sangat parah dengan pergaulan bebas gitu. Makanya pentingnya kita untuk membuat forum ini deh. Itulah yang kita mau sedikit mungkin ada bisa kita memperbaiki itu. Dengan melalui forum ini kita mencari korban-korban yang seperti itu. Kita mengedukasi mereka bagaimana. Harus, karena edukasi buat perempuan itu bahwa apa ya, bahwa hidup yang benar, hidup yang sehat itu ya bukan seperti itu, bukan gaya hidup yang glamor, tapi mendapatkannya dengan cara yang tidak benar gitu, yang tidak benar gitu tuh. Dan ujung-ujungnya masa depan mereka akan seperti apa nantinya. Iya, itulah. Jadi rata-rata di ya bukan kota Samarinda saja sih ya, karena saya udah ke Balikpapan, udah ke Kukar, bahkan udah sampai ke Berau, udah bahkan kadang-kadang pergaulan pelosok pun sekarang parah. Sudah parah, apalagi gadget sekarang ya. Gadget sekarang itu juga banyak banget aplikasi yang bisa menyampaikan bahwa mungkin dari FB langsung tukar WA gitu kan. Dan bahkan banyak ada, ini sudah banyak terjadi ya, gara-gara kenal di Facebook tertipu dengan gambar fotonya ganteng atau cantik, begitu udah ketemu dan itu banyak sekali yang akhirnya dibunuh dan sebagainya karena rasa kecewa tadi gitu. Karena kejahatan itu awalnya cuma dari salah pergaulan, itu sangat banyak terjadi gitu. Nggak usah lah ya kita di keluarga kita sendiri juga, kalau kita sudah ngobrol dengan keluarga, saya udah jarang banget yang namanya keluarga itu mesra, udah seperti zaman dulu gitu ya. Sekarang kalau sudah ngumpul di keluarga, saya nggak memungkiri, saya sendiri pun seperti itu. Pasti semuanya sibuk dengan gadget, stressing yang nggak ada lagi namanya canda tawa yang maksudnya yang saling berbicara dan saling itulah yang kadang-kadang keluarga harmonis seperti apa gitu kan. Nah itu juga kita sebenarnya edukasi ke beberapa rumah tangga muda yang memang harus kita enak. Itu memang cita-cita saya salah satunya adalah membuat generasi muda yang baru untuk masa depan yang lebih baik itu dengan cara hidup yang bagus, yang sehat, dan memang tidak melakukan seks bebas utama. Karena seks bebas itu selain menularkan sebuah penyakit yang sangat mematikan juga mudarat yang banyak. Norma agama kan. Mudarat yang banyak. Merusak moral paling tidak kan. Moral berbahaya. Karena tidak ada ikatan bertanggung jawab. Betul. Karena apalagi zaman sekarang gitu ya, kadang-kadang cuma kenal dari HP itu perempuan gitu kan, dijanjikan ya. Makanya saya senangnya juga sekarang kan undang-undang negara ini kan mulai sudah ada yang sudah lebih berpihak kepada perempuan gitu loh. Walaupun kadang-kadang korban perempuan kebanyakan ya korban perempuan kayak pemerkosaan, misalkan pelecehan. Rata-rata perempuan itu tidak mau melaporkan karena malu. Rata-rata karena dia merasa aib, padahal itu dia harus gitu. Padahal kalau sudah perempuan itu merasa diancam, gini.
itu dia punya hak untuk melaporkan, misalkan kayak sudah dilecehkan si laki-laki gitu kan, misalnya apa, dan dia punya hak untuk melaporkan. Tapi rata-rata perempuan yang sudah terjadi itu 95% tidak berani melapor, itu bahkan justru disembunyikan. Padahal dia misalkan kayak udah dihancurkan masa depannya gitu kan, udah diperangi sebagainya. Itu kan sebenarnya dia punya hak pelindungan hukum. Tapi kadang-kadang perempuan itu yang tidak berani melaporkan bahwa ini kan aib, nanti malah jadi tahu semuanya dan sebagainya. Padahal apa ya, kadang-kadang tuh malah jadi begitu mereka melapor, justru bukannya mereka dilindungi, justru mereka Jadi tersangka. Nah, itu. Karena selalu dibilang maaf lu sih dandanannya menggoda.